Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah syukran wa tasakirun ilallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Nurul Iman Dustira yang dirahmati Allah. Sesuai petunjuk DKM renungan zuhur maksimal 15 menit. Jadi kuliah 15 menit maksimal. Bagi Bapak Ibu yang punya tugas khusus silahkan tinggalkan tempat ini. Dengan tidak bermaksud menggurui hadirin, izinkan menyampaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr dengan pokok masalah sehat itu nikmat. Sehat itu nikmat. Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Tentunya kalau puasanya benar. Sesuai syariat. Insya Allah sehat. Punten Pak Dokter seluruh ahli kesehatan di sini, saya tidak bermaksud menggurui. Sehat minimal meliputi 4 hal. Yang pertama sehatul ruhi, sehat rohaninya. Sehatul jismi, sehat fisiknya. Sehatul akli, sehat akalnya. Sehatul jam'i, sehat sosial, sehat silaturahmi. Jiwa korsa, kebersamaan. Kita mulai renungkan sehatul ruhi, sehat rohaninya. Lagu Indonesia Raya diawali bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Itu yang mengarang W.R. Supratman orang Purworejo. Islam juga mengajarkan bangunlah jiwanya baru badannya. Rasulullah memberi contoh hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di desa Kuba bukan sampai Madinah. Rasul membangun masjid. Maksudnya apa? Rasulullah konsep membangun manusia adalah dari kesehatan rohaninya. Infrastruktur kesehatan mental. Itu Rasul. Oleh sebab itu untuk menjadi orang yang benar agama dulu. Gimana caranya? Kita punya hati, kita punya rohani. Tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Kokoh dalam akidah, istiqomah dalam beribadah. Insya Allah sehat rohaninya. Salah satu fungsi puasa, tajdidul imani wa taqwiyatuhu. Memperbarui keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Karena iman kita grafiknya naik turun. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil maksiat. Semakin kita melaksanakan ketaatan, kebaikan, grafik imannya naik. Tapi semakin banyak kemaksiatan, grafik imannya turun. Dalam bahasa kasarnya, semakin banyak gelar sajadah, iman kita kuat. Semakin banyak haram jadah, iman kita turun. Maka puasa memperbaiki keimanan takwaan. Kuatkan rohani kita. Yang sudah terbiasa sholat duha, atur waktunya. Sesibuk apapun. Yang kedua, sehatul jismi, sehat fisiknya. Dalam pengertian seluruh organ tubuh kita berfungsi dan berperan. Tapi secara alamiah, naluriah, secara fisik, manusia semakin tambah usia, semakin dikurangi nikmatnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa saya tambah panjang umurnya, orang ini akan, apakah kamu tidak berpikir? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Semakin usia kita bertambah, semakin kurang nikmat fisiknya. Paling tidak mungkin matanya berkurang nikmatnya. Ada min, ada plus, ada katarak. Mungkin matanya sehat sampai 80 tahun. Mungkin telinganya, pendengarannya dikurangi. Makin tua tambah ganteng, gangguan telinga. Ada yang 90 tahun telinga bagus, mata bagus. Mungkin boyoknya, mungkin lututnya, mungkin giginya, lain-lain. Itu udah alamiah naluri. Itu secara medis untuk sehat fisik ya asupan gizi. Islam mengajarkan halal dan thayyib. Yang halal dan thayyib ini satu paket. Tidak setiap yang halal thayyib. Makan nasi sepiring halal. Bakso sepiring mangkok halal. Tapi kalau 5 mangkok 7 piring kemudian muntah jadi tidak halal.
Jadi halal, thayyiban, satu paket. Nabi punya konsep. Kalau ingin punya sehat fisik, sepertiga perut isi makanan, sepertiga minuman, sepertiga dikosongkan agar bisa bernafas. Ini konsep dasar. Realitanya makan seperlunya, makan secukupnya. Jangan makan semuanya, jangan makan semaunya. Ini konsep Islam. Hadis lain mengatakan al-ma'iddatu baitud da'i wal himyatu ra'su kulli dawa'in. Ini rawahu Dailami. Intinya bahwa ini hadis Nabi. Lambung manusia itu adalah tempatnya segala macam penyakit. Dan pokok pencegahannya itu lebih baik daripada mengobati. Saya kira Bapak dokter lebih tahu tentang ini. Ini hadis. Oleh sebab itu ya makan yang halal dan thayyib. Olahraga sesuai dengan hobi, dengan fisik kita. Olahraga untuk sehat, bukan untuk sakit. Hati-hati. Puasa bisa diatur kapan waktunya. Kemudian pun ini ada hadis lain. Mungkin ini jadi penelitian Pak Dokter. Abaditu ta'ama fa innal harra la barakatin fih. Ini hadis. Dinginkanlah makanan yang akan kamu makan. Karena makanan yang panas itu tidak membawa berkah. Ini hadis. Silakan di kesehatan dicek. Kenapa seperti itu? Hadis lain, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anin nafhi fit ta'ami wassarobi. Abu Daud. Rasulullah melarang meniup-niup makanan dan minuman untuk mendinginkannya. Maksudnya, kalau makanan panas tidak boleh ditiup. Silakan Pak Dokter teliti. Kenapa nggak boleh ditiup? Tapi mungkin dikepasin boleh. Tunggu yang dingin. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi pasti nggak ada yang salah. Pasti benar. Tinggal kita teliti aja. Kemudian selanjutnya sehat akal. Sehatul akli maksudnya apa? Memiliki kecerdasan intelektual. Belajar, bertahap, bertingkat, berlanjut. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita perintah pertama bukan sholat, zakat, puasa, haji. Tapi surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Baca. Baca dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan kau. Secara tekstual baca Al-Quran. Secara maknawi baca tanda-tanda alam. Menurut Imam Syafi'i 1200 tahun yang lalu belum ada komputer. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seluruh Al-Quran 30 juz kalau dihitung hurufnya ada 1.270.000 huruf. Kalau kita baca satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dinilai 10 kebaikan. Ramadan dilipatkan 70 kebaikan. Dari satu huruf, udah berapa puluh kebaikan. Meskipun belum tahu maknanya. Kalau kita sebulan baca Al-Quran 30 juz, berarti berapa? 1.270 dikalikan 10 atau dikalikan 70. Syahrul Quran. Silakan Bapak Ibu berlomba baca Quran. Sekalipun belum tahu maknanya, syukur diikuti dengan pengkajian sampai mengerti artinya. Gua Hira. Rasulullah dapat Al-Quran misalnya. Rasul 35-36 tahun belum jadi Rasul, masih Muhammad. Berkeluarga dengan Siti Khadijah secara ekonomi dia konglomerat. 60% Mekah dikuasai oleh Khadijah dan kawan-kawannya. Mungkin jarang diungkap dalam sejarah bahwa Rasul pernah menjadi konglomerat. Kekayaan Nabi tidak membuat ketenangan, maka dia riadoh. Menyendiri di Gua Hira sekitar 5 tahun. Dapatlah Al-Quran. Surat Al-Alaq 5 ayat di Gua Hira. Gua Hira kurang lebih 6 km dari Mekah. Kemiringan sekitar 60 derajat. Ketinggian sekitar 770 ketinggian. Sekarang sudah ada replikanya. Tidak perlu naik tapi sudah bisa nonton di bawah. Dan sekarang sedang dibuat jalan menuju Gua Hira melingkar. Kemungkinan nanti mobil bisa sampai ke sana. Ke Gua Hira bukan wajib, bukan sunat, tidak ada kaitannya sah dan tidaknya haji dan umrah. Cuma napak tilas sejarah. Oh Rasul di sini. Dan masuk Gua Hira langsung menghadap kita. Ini sekedar informasi. Jadi sehat akal, pintar.
Tapi yang pertama, benar dulu baru pintar. Membuat orang benar tidak bisa dicetak, tapi sepanjang masa. Membuat orang pintar bisa dicetak. Dari PAUD sampai profesor bisa hitung berapa tahun. Tapi tidak menjamin orang pintar itu benar. Di lapas suka miskin, di Cipinang isinya banyak sarjana. Artinya apa? Dia pintar tapi nggak benar. Dalam arti kacamata agama. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, sehatul jam'i, sehat sosial. Sehat silaturahmi, sehat jiwa korsa. Citra sosial mari kita bangun. Maka sambung silaturahim. Silah sambung. Wesel berarti ngirim dengan perantara. Silaturahim kasih sayang, menyambung rasa kasih sayang. Dengan silaturahim kita bisa melahirkan ta'aruf, saling mengenal. Dengan ta'aruf akan melahirkan tafahum, saling memahami. Beda agama, beda suku, beda bahasa, beda budaya. Tapi dengan silaturahim bisa saling memahami. Kenapa orang Jawa bahasanya halus, kenapa orang Batak bahasanya kasar? Kenapa tentara tegas, sipil tidak tegas? Karena beda pendidikan, beda lingkungan, beda tugas. Saling memahami, tafahum. Saya pensiunan tentara, mohon maaf kalau bahasa saya, bahasanya bahasa terus terang. Supaya terang terus. Singkat, padat, tapi diharapkan bisa bermakna, bisa dipahami. Jadi dengan silaturahim saling mengenal. Dengan saling mengenal, saling memahami. Tafahum. Dengan tafahum diharapkan ta'awun, saling bisa tolong menolong. Dalam arti yang positif. Dengan tolong yang menolong bisa berharap fastabiqul khairat. Berlomba yang berbuat yang terbaik. Manusia yang terbaik, manusia yang banyak bernilai manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linas. Mari kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat sesuai profesi tataran kita masing-masing. Mungkin bidangnya kesehatan, ya dengan ilmu kesehatannya bantu orang lain. Mungkin bidangnya fisik, ya fisik bantu orang lain. Bidangnya berbicara, bantu bicara. Tapi ingat, fisik juga ada keterbatasan. Saya pun pernah jadi pasien di sini. Sakit ya berobat, dirawat ya dirawat, karena dia ahlinya. Haus, ya minum. Lapar, makan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mumpung kita sehat, terakhir Nabi mengatakan, wasihataka qabla sukmika. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung sehat, bisa ke masjid, seriuslah ke masjid. Jangan nunggu ke masjid setelah menjadi mayat dipotong. Malu. Mumpung masih sehat, seriuslah sholat berjamaah. Di belakang imam. Jangan nunggu sholat di depan imam, berarti jadi mayat. Kalau udah siap silakan. Mumpung bisa sodakoh, sodakohlah. Tidak harus tunggu kaya. Bisa haji, bisa umroh, mumpung masih muda, jangan tunggu tua. Karena tidak tahu umurnya sampai tua apa enggak. Saya sibuk Pak, tapi rezeki ada. Silahkan, karena dinas. Berangkatkan orang tuanya, berangkatkan guru ngajinya. Insya Allah berpahala. Banyak kesempatan dan Ramadan ini dilipat gandakan. Sekian demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf tidak bermaksud memberi menjadi wacana untuk memicu kebaikan dalam bulan Ramadan. Semoga ke depan kita sehat, kuat, semangat hingga benar Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.